Selamat siang, perkenalkan nama saya Mervina Ronondu. Saya merupakan salah satu dosen tetap program sarjana pada program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Prisma di Manado sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Saya membuat video ini karena sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Karena itu, saat ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah biokimia. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 yang telah lulus mata kuliah prasyarat semester sebelumnya, yaitu mata kuliah kimia organik. Dalam tiap implementasi pengajaran yang saya lakukan, saya menerapkan konsep DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery sebagai kerangka pembelajaran yang komprehensif, mulai dari cara menyampaikan materi, yaitu bagaimana saya menjelaskan materi kepada mahasiswa. Interaction, membangun interaksi efektif dengan mahasiswa, di mana saya di dalam perkuliahan melakukan tanya jawab dengan mahasiswa. Saya selalu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya jika ada materi yang tidak dipahami. Dan yang ketiga, asesmen, sistem penilaian yang mendukung pencapaian kompetensi, di mana selama proses belajar saya menilai keaktifan mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Saya selalu memberikan soal setelah contoh soal dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjawab, dan pemberian tugas mandiri ataupun juga tugas kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah biokimia, yaitu di mana mata kuliah ini membahas tentang logika biomolekul dan reaksi-reaksi kimia dalam sel hidup, struktur, sifat, dan fungsi dari makromolekul biologis, protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Mahasiswa juga akan diajarkan dasar-dasar enzimologi dan metabolisme dari karbohidrat, protein, dan lipid, serta hubungan ketiganya dalam menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Selain itu, mengenai amobilisasi enzim serta aplikasi pengenalan dalam beberapa kegiatan proses dan kelangsungan hidup organisme pada asas molekuler. Organisasi molekuler suatu sel antara lain replikasi dan mekanisme reparasi DNA, mutasi, transkripsi dan translasi, serta mekanisme pengendalian ekspresi gen. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menggunakan dan mengembangkan kreativitas dan inovasi secara saintifik dalam memecahkan masalah kefarmasian, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, keterampilan umum, memahami publikasi ilmiah dan mengambil manfaat praktis dari suatu penemuan dalam hubungannya dengan penggunaan klinis sediaan farmasi. Yang ketiga, keterampilan khusus, memahami konsep dasar komunikasi terapeutik dalam membangun kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya. Keempat, pengetahuan, dasar-dasar keilmuan yang cukup untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan memahami konsep praklinis dan klinis, aspek farmakokinetika dan farmakodinamik, sediaan farmasi untuk mencapai terapi yang rasional. Dengan mengikuti MK ini diharapkan mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai dan mengerti falsafah biokimia secara umum. Yang kedua, mampu menjelaskan struktur, sifat, dan fungsi dari karbohidrat, lipid, dan protein. Yang ketiga, mampu menjelaskan struktur dan sifat asam nukleat serta fungsinya untuk makhluk hidup. Yang keempat, mampu menggambarkan dan mengidentifikasi tinjauan umum enzim, klasifikasi enzim, koenzim, kofaktor, mekanisme dan kinetika kerja enzim, amobilisasi enzim. Dan yang kelima, mampu menggambarkan dan mengidentifikasi jalur metabolisme dan biosintesis karbohidrat, lipid, dan protein, serta hubungan ketiganya dalam menghasilkan energi bagi tubuh.
Dan yang keenam, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur asam nukleat, menjelaskan tentang replikasi dan mekanisme reparasi DNA, mutasi, transkripsi, dan translasi, serta mekanisme pengendalian ekspresi gen. Adapun pokok bahasan atau bahan kajian diberikan dalam 14 pertemuan dan 2 pertemuan lainnya adalah UTS dan UAS. Dengan total 16 pertemuan per semester. Berikut adalah pokok bahasan pada mata kuliah biokimia. Yang pertama, falsafah biokimia. Yang kedua, struktur biomolekul dan cara reaksi makromolekul karbohidrat. Yang ketiga, konsep lipid serta fungsinya untuk menghasilkan energi bagi makhluk hidup. Yang keempat, konsep protein serta fungsinya untuk menghasilkan energi bagi makhluk hidup. Yang kelima, asam nukleat. Yang keenam, enzim. Yang ketujuh, mekanisme kerja enzim. Yang kedelapan, sintesis dan biosintesis karbohidrat atau metabolisme karbohidrat. Yang kesembilan, sintesis dan biosintesis lipid atau metabolisme lipid. Yang kesepuluh, sintesis dan biosintesis protein atau metabolisme protein. Kesebelas, hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Konsep amobilisasi enzim. 13, konsep replikasi. Ke-14, ekspresi gen. Adapun referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah biokimia adalah yang pertama, Principle of Biochemistry edisi keempat dan buku dasar-dasar biokimia. Selain itu, saya juga menggunakan referensi penunjang seperti pembahasan jurnal atau karya ilmiah yang mendukung. Selanjutnya, untuk aspek penilaian saya menggunakan pedoman dari kampus, yaitu Panduan Akademik Universitas Prisma, yaitu yang pertama, attitude atau sikap sebesar 10%, kehadiran kuliah 20%, tugas mandiri, tugas kelompok, dan tugas lainnya 20%, yang keempat UTS 20%, dan yang kelima UAS sebesar 30%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan objektif, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu jawaban yang salah dalam tugas yang diberikan, dan kami bahas bersama-sama di dalam kelas untuk dipahami oleh mahasiswa. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori. Yang kedua, diskusi kelompok yang mendukung interaksi antara mahasiswa dan membuka pemikiran mereka untuk berpikir, pairing dengan teman kelompok, dan sharing ilmu di dalam kelas. Yang ketiga, project based learning di mana mahasiswa mempelajari konsep dari jurnal-jurnal yang terakreditasi. Proses pembelajarannya sendiri dilakukan secara luring di dalam kelas. Materinya saya kirim dalam WA Group mata kuliah, di mana WA Group tersebut juga berfungsi sebagai forum tanya jawab untuk materi yang tidak dimengerti dan kepentingan lainnya. Dengan media pembelajaran yang saya gunakan yaitu modul atau RPS, PowerPoint, e-book, dan artikel ilmiah. Berikut ini akan ditampilkan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu sendiri. Dengan topik yang saya akan gunakan yaitu protein yang diberikan kepada pertemuan keempat. Oke, semua hari ini kita masuk pada materi yang baru yaitu materi mengenai protein. Kalau minggu-minggu sebelumnya Memfina sudah mengajarkan mengenai karbohidrat dan protein. Apakah ada mahasiswa yang masih mengingat materi mengenai karbohidrat? Coba jelaskan atau berikan contoh mengenai penggolongan karbohidrat. Oke, silakan berdiri. Jadi penggolongan karbohidrat itu ada 4. Yang pertama ada monosakarida, di mana ini gula sederhana atau monomer sederhana yang menjadi dasar bangunan dari karbohidrat itu sendiri. Yang kedua ada disakarida, dia gabungan dari monosakarida yang bergabung antara satu dengan yang lainnya. Terus ada oligosakarida, di mana ini terkandung unit 3-10 sakarida. Terus ada polisakarida, di situ ada kandungan lebih dari 10 unit sakarida. Oke, mantap. Beri tepuk tangan dulu. Jadi glukosa adalah struktur paling kecil dari monosakarida. Sekarang kita masuk ke lipid dulu. Lipid, coba beri contoh aja. Contoh siapa yang boleh? Contoh-contoh aja. Silakan berdiri. Baik, jadi untuk lipid atau minyak keto terbagi menjadi 4 kategori. Ada 4 kategori utama. Yang pertama ada trigliserida, yang kedua ada fosfolipid, yang ketiga ada sterol atau kolesterol, dan yang terakhir ada lipid. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Putri. Oke, jadi ketiga materi ini berkaitan erat.
yaitu karbohidrat, lipid, dan protein. Karena ketiga ini digunakan dan diserap oleh tubuh untuk dapat menghasilkan yang namanya energi. Jadi yang dua kemarin sudah, hari ini protein. Nah, karena untuk setelah mid semester, Memfina akan mengajarkan mengenai metabolisme dari ketiga makromolekul biologis ini, di mana ketiganya sama-sama berfungsi untuk mendapatkan energi bagi tubuh. Jadi apa yang kamu makan tadi pagi, apa yang kamu konsumsi tadi pagi, apa yang kamu makan tadi siang, itu akan dikelola oleh tubuh untuk dapat menghasilkan energi, baik dari karbohidrat, protein maupun lipid. Tapi harus tahu dulu struktur dasar paling kecilnya. Makanya sebelum mid ini kita akan membahas struktur-struktur paling kecilnya yang bisa diserap oleh tubuh. Nanti setelah mid kita akan masuk pada metabolismenya. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan struktur dari apa? Dari protein itu sendiri dan sifat serta fungsi protein itu termasuk dengan asam-asam amino dan bagaimana fungsinya di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Oke, kalau protein terdapat di mana aja? Banyak ya? Apa aja? Daging, apa lagi? Putih telur, apa lagi? Brokoli. Banyak ya. Jadi apa yang kamu konsumsi pasti mengandung karbohidrat, protein, lipid, mineral, vitamin, dan zat-zat lain yang bisa berfungsi untuk hal yang baik untuk orang punya tubuh. Termasuk ini protein. Oke, ini pengertian umumnya ya. Pengertian umumnya untuk protein itu sendiri dari bahasa Yunani yaitu proteois, berarti pertama dan utama, di mana dia termasuk makromolekul. Kalau bicara makromolekul berarti molekul yang besar, yang paling berlimpah di dalam sel, itu jumlahnya bisa sekitar 50% di dalam orang punya sel tubuh. Nah, kunci struktur dari ribuan protein itu yang berbeda adalah gugus pada molekul unit pembangun protein. Jadi protein itu sangat-sangat banyak. Tidak hanya puluhan, bisa ratusan, atau bahkan ribuan. Kok bisa? Karena unit pembangunnya berbeda-beda. Apa unit pembangunnya? Unit pembangunnya adalah asam-asam amino. Nah, asam amino ini jumlahnya adalah 20. Boleh? Jumlahnya hanya 20, tapi dari 20 ini bisa membangun ribuan jenis protein. Nah, yang kita pelajari hari ini mengenai protein, struktur dasarnya asam-asam amino yang akhirnya bisa membentuk protein yang banyak dan yang sangat besar. Paham ya? Jadi klasifikasi protein. Oke, klasifikasi protein yang kita temui hari-hari. Yang hewani berarti yang berasal dari hewan. Itu contohnya di susu, daging, telur, ikan. Kalau nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan, ya kan? Dari mana? Dari jagung, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan lain-lain. Boleh ya? Paham? Oke, bagian A adalah mengenai sifat protein. Jadi, pertama, sifat protein itu tergantung pada jumlah dan susunan dari asam amino. Jadi, asam amino yang satu, asam amino yang satu berikatan dengan asam amino 2 akan menghasilkan satu protein. Paham ya? Nah, pengikatan ini bisa 2 asam amino, bisa 5 asam amino, bisa 10, bisa 100, dan seterusnya. Makanya terbentuklah protein yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian susunannya, susunan asam amino itu entah lisin, glisin, asam aspartat, asam glutamat, dan sebagainya. Jadi tergantung susunannya apa saja dari 20 asam amino ini yang membentuk protein. Yang kedua adalah tergantung dari bagaimana polipeptida yang membentuknya. Apa itu polipeptida? Polipeptida itu kalau poli artinya banyak, peptida adalah ikatan peptida yang terjadi antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Ikatan peptida itu adalah yang ini. Ketika keduanya berikatan, dia membentuk ikatan peptida.
Boleh? Ini 20 asam amino yang kemarin. Minggu lalu kan Mem sudah suruh hafal. Hafal 20 asam amino ini, baik nama asam aminonya, 3 huruf penamaannya, dan 1 huruf penamaannya. Mem sudah suruh hafal karena kita akan lisan pada besok hari. Coba hari ini, apakah ada yang sudah hafal? Biar cuma 10. 10 aja, angkat tangan. Oke, Denisa ya. 10 asam amino antara lain ada alanin, arginin, asam aspartat, glutamin, asam glutamat, prolin, serin, valin, ada sistein, juga tirosin. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Berarti Denisa sudah siap ya. Tinggal yang lain. Besok ujian lisannya. Tolong dihafal ya. Mem akan lanjut ke bagian B. Bagian B adalah struktur umum dari asam amino pembangun protein. Nah, struktur harus paham betul. Nah, poin A, coba lihat ini mengenai struktur asam amino. Ada gugus amino yang berwarna biru, kemudian ada gugus karboksil yang berwarna hijau, ada hidrogen, dan ada gugus R, alkil. Ya, gugus amino yaitu NH3+ atau NH2 itu adalah sama. Kenapa? Nitrogen nomor atomnya berapa? 5. Makanya konfigurasi elektronnya adalah 23. Dia hanya bisa mengikat 3 ikatan. Makanya bisa NH3+, bisa NH2. Kemudian ada gugus karboksil COO- atau COOH. Sama ya. Ada H, ada R. Perbedaan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain adalah pada ini. Gugus R. Paham? Sisanya sama semua, tinggal R-nya yang beda. Tolong lihat ya. Kelihatan yang warna merah muda? Sisanya sama semua. Yang merah muda coba lihat. Glisin. Yang R-nya atau alkilnya diganti dengan H. Alanin, R-nya diganti dengan CH3. Sisanya tergantung struktur yang mana. Boleh? Hafal ya. Berarti pertama mengandung gugus amino, baru gugus karboksil. Yang bervariasi adalah nilai dari alkil atau R. Yang ini tadi. Oke. Kita lihat yang bagian slide. Ada gugus amino 1, ada asam amino 1, ada asam amino 2. Ketika keduanya berikatan, maka terbentuk ikatan peptida. Dari mana? Ikatan peptida terbentuk dari gugus karbonil, punya C toh. C tersebut akan berikatan dengan nitrogen pada gugus amino dari asam amino yang lain. OH-nya lepas, H-nya lepas. Boleh mengerti? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan saya kan tadi menjelaskan bahwa OH dan H-nya itu lepas. Ya. Jadi pertanyaan saya itu OH dan H-nya itu kemana? Oke, silakan duduk. Nah, OH dari gugus amino yang satu akan lepas dan H dari gugus amino yang lainnya juga akan lepas. Kemana? Kalau OH ditambah H menjadi apa? Jadi apa? H2O. H2O ini apa? Air. Ya sudah, berarti tidak masalah. Itulah yang proses yang terjadi ketika terjadi pembentukan protein. Karena yang lepas OH, H keduanya menjadi H2O. Paham ya? Ini memberikan contoh mengenai salah satu protein yang dibentuk oleh beberapa asam amino. Ini ada pengikatan dari serin atau disingkat ser, glisin, tirosin, alanin, dan lusin.
Kelihatan ya, ikatan peptidanya adalah yang berwarna kuning. Oke, jadi ada berapa di sini asam amino? 5. Kemudian ikatan peptidanya ada berapa? 4. Struktur ini sudah menjadi satu jenis protein. Paham ya? Ini contoh yang lain. Sama dengan yang tadi, ini terdiri dari 4 asam amino. Kalau yang tadi 5 asam amino memiliki 4 ikatan peptida, berarti ini 4 asam amino memiliki berapa ikatan peptida? 3, oke. Mem lanjut ke tingkatan struktur protein. Ini yang Mem bilang tadi. Nanti setelah MIT kita akan ke protein-protein yang sudah besar. Makanya hari ini pembahasannya adalah ke residu-residu asam amino atau struktur yang paling kecil. Silakan dicatat ya. Struktur paling kecilnya adalah struktur primer yang kita pelajari tadi. Kemudian struktur-struktur primer tersebut, asam-asam amino tersebut akan membentuk yang namanya alpha helix atau struktur sekunder. Dari struktur alpha helix ini, beberapa alpha helix akan bergabung dan membentuk struktur tersier. Boleh? Ini makin besar, toh? Benar ya, makin besar ya. Ada 1 subunit. Ketika terbentuk 2 subunit, 3 subunit dan seterusnya, maka terbentuklah struktur quaterner. Berarti struktur quaterner ada yang paling besar. Ada pertanyaan? Silakan. Apa bisa jenis asam amino yang sama itu bisa dikatakan? Oke. Terima kasih ya. Pertanyaannya adalah, apakah struktur asam amino yang sama bisa berikatan? Coba lihat ini. Ini adalah lisin dengan lisin, glisin. Artinya adalah bisa. Jadi asam amino yang sama bisa berikatan dengan asam amino yang itu juga. Tidak masalah. Makanya susunannya bisa 100, bisa 1000. Paham ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mem langsung ya, lanjut lagi ya. Poin terakhir yaitu poin C adalah fungsi biologi protein. Silakan sambil dicatat ya, Mem jelaskan. Pertama, fungsi biologi protein adalah sebagai enzim. Sering dengar ya enzim ya. Enzim itu ada banyak jenisnya. Nanti berikut di metabolisme kita akan pelajari, di materi berikut kita akan pelajari bagaimana enzim-enzim bekerja untuk mempercepat reaksi. Bagaimana enzim sangat berpengaruh untuk terbentuknya reaksi tersebut. Paham ya? Cara kerjanya adalah mengkatalisa. Artinya, enzim tersebut akan mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Itu ya, katalisis namanya. Berfungsi sebagai katalisis atau aktivitas katalika dari enzim. Contohnya ada enzim bromelain, itu ada di buah nanas. Mem lanjut. Kedua, sebagai protein transport. Sebagai protein transport berarti dia mengikat dan membawa ion atau molekul kemana? Ke organ tubuh yang lain. Dia yang membawa. Contohnya adalah lipoprotein. Bertugas untuk membawa lipid. Lipoprotein membawa lipid ke organ tubuh. Ketiga, sebagai protein nutrien penyimpan, dia menyimpan protein nutrien. Contohnya ada gandum, jagung, beras, pokoknya yang biji-bijian. Keempat, protein juga berfungsi sebagai kontraktil dan motil, di mana keberadaan protein ini membuat adanya elastisitas. Jadi dia memberikan kemampuan kepada sel dan organisme untuk berkontraksi, untuk mengubah bentuk. Kemudian yang kelima, sebagai protein struktural, paling gampang ya, di rambut. Di rambut mengandung keratin, karena adanya protein struktural keratin. Keenam, sebagai protein pertahanan, mempertahankan orang punya tubuh ketika diserang oleh penyakit. Pernah dengar antibodi?
Pernah. Jadi antibodi itu dibentuk ketika ada penyakit yang masuk, maka tubuh kita secara alamiah akan membentuk antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Poin 7, silakan catat. Protein pengatur. Jadi protein ini akan mengatur aktivitas seluler atau fisiologis dari tubuh. Contohnya apa? Contohnya insulin. Pernah dengar penyakit diabetes? Ya. Karena insulin ini akan mengatur, mengontrol gula darah di dalam tubuh. Oke, kalau sudah mengerti, nanti minggu depan Mem akan memberikan tugas. Ini tugas mandiri. Tugas mandirinya yaitu buat rangkuman ya. Materi yang sudah kalian pelajari hari ini dibuat rangkuman 2 lembar kertas HVS. Kemudian silakan cari masing-masing satu jurnal penelitian tentang protein. Nanti kalian ringkas judulnya apa, metode yang digunakan apa, alat dan bahan apa, langkah kerjanya bagaimana, hasil dan pembahasannya bagaimana, kesimpulannya. Kalau sudah dapat jurnalnya, silakan kirimkan ke Mem melalui WhatsApp group yang ada. Nanti Mem akan approve yang jurnal yang bisa diterima dengan yang tidak. Oke, masing-masing silakan kirim di WA group yang sudah kita buat. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kesimpulan materi hari ini kita boleh baca sama-sama ya. Yang pertama, protein termasuk makromolekulologis pembangunan energi bagi tubuh manusia. Yang kedua, struktur dasar dari protein adalah asam amino. Jumlahnya ada 20 asam amino yang terikat satu dengan yang lain melalui ikatan berbeda. Yang ketiga, asam amino adalah sumber dasar protein kecil yang nantinya akan dimetabolisme oleh tubuh menghasilkan energi. Yang keempat, sifat protein tergantung dari bentuknya, jumlah asam aminonya, dan bagaimana ikatan polipeptidanya. Yang kelima, protein memiliki banyak fungsi bagi tubuh manusia. Oke, ini adalah sumber referensi yang Mem gunakan ya. Buku ini ada e-booknya, bisa Mem kirimkan di WhatsApp group, atau buku ini juga ada di perpustakaan kampus, kalian bisa pinjam. Oke, boleh paham materi hari ini? Terima kasih ya semuanya. Semoga untuk tugas tidak ada lagi yang terlambat dan dikumpul tepat waktu. Dan materi berikut minggu depan kita akan pelajari mengenai metabolisme dari yang Mem sebutkan tadi, baik karbohidrat, protein, dan lipid. Nah, ada juga mengenai asam nukleat. Tolong dipelajari, untuk slide-nya akan Mem kirimkan di WA Group. Demikian, terima kasih dan selamat siang semua. Demikian tadi penyajian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Baik pengantar penjelasan mata kuliah berdasarkan prinsip DIA dan video pengajaran tatap muka perkuliahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.